Selamat pagi, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Oristania dan teman saya Rahmadi, Reza Himawan, dan Rifki Aditya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai chapter 11, yaitu mengelola proses layanan. Pentingnya mengelola proses pelayanan. Karakteristik khusus layanan yang menghadirkan tantangan dalam memasarkan bisnis perhotelan dan mengelola proses layanan meliputi 1. Intangibility, yaitu produk perhotelan tidak berwujud, pelanggan tidak dapat yakin tentang kualitas layanan yang akan mereka terima sampai dikonsumsi. 2. Inseparability, yaitu semua layanan perhotelan pelanggan hadir saat produk diproduksi. Lebih penting lagi, pelanggan itu sendiri adalah esensi komponen utama produk dan lingkungan fisik. Oleh karena itu, pelanggan adalah bagian dari produk atau layanan dan membantu membentuk pengalaman pelanggan lain. 3. Seasonality, yaitu layanan perhotelan memiliki periode sibuk dan tenang. Proses pelayanan dapat ditekankan dan gagal selama periode permintaan yang ekstrem. Ketika operasi memiliki terlalu banyak pelanggan, proses pelayanan dapat gagal memenuhi permintaan yang mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan. Ketika memiliki terlalu sedikit pelanggan, unsur penting dari produk perhotelan dapat hilang yang mengakibatkan kecewaan pelanggan. 4. Variabilitas, yaitu ketidakberwujudan, ketidakterpisahan, dan musiman berkontribusi pada variabilitas yang dialami pelanggan saat mengkonsumsi produk perhotelan. Variabilitas yaitu kurangnya standarisasi dalam keluaran layanan, mewabah dalam layanan perhotelan, membingungkan pelanggan, dan menciptakan ketidakpastian. Memahami proses. Proses dapat diklarifikasikan dalam beberapa cara yang membantu memahami kepentingan dari perspektif pelanggan, vertikal dan horizontal, front office dan back office, primer dan sekunder. 1. Proses vertikal adalah proses yang terjadi keseluruhnya berada di dalam suatu fungsi atau departemen. Misalnya, proses produksi makanan berada sepenuhnya di dalam departemen operasi. 2. Proses horizontal adalah lintas fungsional. Proses pengembangan layanan baru mungkin melibatkan penjualan, pemasaran, operasi, dan manajemen umum. 3. Proses front office adalah proses yang dihadapi pelanggan, proses check-in atau check-out, dan pengelola keluhan adalah contohnya. 4. Proses back office disembunyikan dari pelanggan, seperti misalnya proses pengadaan. Beberapa proses pengangkangi kantor depan dan belakang. Sebuah perbedaan dapat dibuat antara proses primer dan sekunder. Proses utama memiliki implikasi biaya atau pendapatan yang besar bagi perusahaan. Misalnya, proses manajemen sumber daya manusia di perusahaan perhotelan memiliki kontribusi signifikan terhadap basis biaya bisnis. Proses sekunder memiliki implikasi biaya atau pendapatan yang kecil. Pelanggan mungkin juga memiliki perspektif berbeda tentang apa yang mereka biasanya tidak peduli dengan proses back office, tetapi tentang proses yang mereka sentuh. Dalam perhotelan, ini termasuk proses reservasi, proses yang dihadapi selama pengalaman makan, dan proses penagihan.
kualitas pelayanan. Kualitas transendental menyiratkan keunggulan bawaan yang diketahui atau dirasakan tetapi tidak selalu bisa mendefinisikan. Biasanya dikaitkan dengan pengalaman artistik dengan kualitas terbaik dalam perhotelan. Ketika pengalaman layanan melebihi harapan tertinggi konsumen, itu adalah kesempatan yang sempurna. Karena kualitas transendental adalah konsep sementara, tidak dapat diukur dan sulit untuk dimasukkan ke dalam spesifikasi kualitas layanan. Kualitas berbasis produksi atau operasi berfokus pada penyimpanan standar kualitas layanan yang seperti yang didefinisikan dalam Manual Prosedur Operasi Standar KAS Organisasi Jaringan Hotel. Kualitas operasional diantaranya tinggi ketika output layanan sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan. Namun fokus produksi dapat mengorbankan kebutuhan dan keinginan pelanggan yang penting agar lebih efisien. Kualitas berbasis produk memandang kualitas dan perspektif yang objektif dan terukur. Dibutuhkan fokus berbagai produk yang sempit, misalnya fillet steak dianggap lebih berkualitas daripada sirloin menurut spesifikasi teknik produk. Karena kualitas berbasis produk gagal mempertimbangkan perspektif tambahan, misalnya perspektif pelanggan. Hal ini dapat membantu pemasaran. Kualitas berbasis pengguna memang mengambil perspektif konsumen dan khususnya mengakui bahwa konsumen yang berbeda akan memiliki pendekatan yang berbeda untuk mengevaluasi standar kualitas layanan. Kualitas berbasis nilai mengambil perspektif pelanggan dan mengakui hubungan antara kualitas, harga, dan nilai. Dimensi kualitas layanan. Satu, reliabilitas atau keandalan, yaitu kemampuan untuk melakukan layanan yang dijanjikan dengan andal dan akurat. Dua, empati, yaitu kepedulian atau perhatian individu yang diberikan kepada pelanggan. Tiga, tangible atau berwujud, yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, karyawan, dan materi komunikasi. Empat, responsiveness atau daya tanggap, yaitu kesediaan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan yang cepat. 5, assurance atau jaminan, yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan dan kemampuan mereka untuk menyampaikan kepercayaan dan menginspirasi kepercayaan. Strategi proses layanan. 1. Strategi pengurangan kompleksitas, yaitu untuk mengurangi kompleksitas proses layanan, jumlah langkah dan urutan yang digunakan untuk menghasilkan layanan dikurangi. Ini mungkin berarti mengkhususkan diri dalam segmen pelanggan tertentu dan mempersempit tawaran pemasaran. 2. Peningkatan strategi kompleksitas, yaitu meningkatkan kompleksitas proses layanan berarti menambahkan lebih banyak aktivitas ke layanan yang ada dan memberikan penawaran pemasaran yang ditingkatkan kepada pelanggan. 3. Strategi pengurangan divergensi, yaitu mengurangi tingkat perbedaan dalam proses layanan, menyiratkan standarisasi layanan yang lebih besar. Dengan tingkat standarisasi yang lebih tinggi, harus ada peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya melalui skala ekonomi. 4. Peningkatan strategi divergensi, yaitu peningkatan divergensi memungkinkan penyesuaian yang lebih besar dalam penawaran layanan. Ini adalah strategi penentuan posisi khusus, yang dalam perhotelan dapat dikaitkan dengan strategi pemberdayaan sumber daya manusia, di mana karyawan didorong untuk menanggapi kebutuhan dan keinginan individu pelanggan.
Alasan kegagalan layanan. Kegagalan layanan terjadi ketika layanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan pelanggan atas layanan yang dijanjikan dalam bauran pemasaran pra-pertemuan. Kegagalan layanan perhotelan yang khas meliputi hal-hal berikut. 1. Fasilitas dan layanan yang telah dipromosikan dalam jaminan Markom tidak tersedia. Kedua, lingkungan fisik mengecewakan, seperti furnitur rusak, dekorasi usang, standar kebersihan buruk, musik tidak pantas, dan suasana yang tidak ramah. Ketiga, pelayanan yang lebih lambat dari yang diharapkan. Keempat, standar memasaknya buruk, seperti makanan yang terlalu matang atau kurang matang, terlalu banyak atau terlalu sedikit bumbu, dan makanan yang disajikan pada suhu yang salah. Selanjutnya, karyawan yang tidak peduli atau lebih buruk lagi, tidak sopan kepada pelanggan. Dan pihak ketiga menggunakan berbagai pendekatan meliputi concurrently, bersamaan. Ketika pelanggan mengeluh pada saat yang sama dengan kegagalan layanan terjadi, ini memungkinkan karyawan kontak pelanggan untuk merespon dan mencoba untuk memperbaiki masalah. Dari perspektif perusahaan dan pelanggan, ini adalah saat yang paling tepat untuk mengatasi kegagalan layanan. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk menjelaskan sifat keluhan secara lebih rinci. Dalam layanan perhotelan, ini dapat mencakup pelanggan yang menunjukkan kekurangan kualitas makanan atau kurangnya kebersihan di kamar mandi. Hal ini juga memberikan kesempatan kepada manajemen dan karyawan yang berhubungan dengan pelanggan untuk segera meminta maaf kepada pelanggan dan mengambil tindakan korektif yang sesuai. Jika tindakan perbaikan berhasil, kekecewaan awal pelanggan dapat diubah menjadi insiden positif dan loyalitas pelanggan bahkan dapat ditingkatkan. Subsequently, atau kemudian, pelanggan dapat menelpon, email, teks, atau menulis surat keluhan. Dengan berlalunya waktu, bahkan beberapa hari, pelanggan dapat merasakan lebih kuat tentang kegagalan layanan. Rincian insiden kritis dapat diperbesar terutama jika pengadu senang menghiasi deskripsi peristiwa. Namun karena pelanggan telah menghubungi perusahaan dan memberikan rincian keluhan, masih ada kesempatan bagi perusahaan untuk memulihkan situasi dan memenangkan kembali pelanggan. Third-party complaint atau keluhan pihak ketiga. Akhirnya pelanggan yang tidak puas dapat menghubungi organisasi lain, biasanya Badan Urusan Konsumen atau badan hukum, pemerintah daerah atau nasional, Badan Perlindungan Konsumen, Badan Pariwisata, organisasi otomotif, buku, paduan hotel dan restoran. Semua menanggapi keluhan pelanggan dengan mendiskusikan masalah dengan manajemen bisnis yang bersangkutan. Biasanya perusahaan perhotelan akan menyetujui tindakan dengan pihak ketiga dan menanggapi keluhan memuaskan. Negative word of mouth, kata-kata negatif dari mulut ke mulut. Sayangnya akan selalu ada pelanggan yang tidak menikmati layanan dan tidak akan mengomunikasikan ketidakpuasan mereka kepada perusahaan perhotelan. Artinya perusahaan tidak memiliki kesempatan untuk meminta maaf dan tidak mampu menanggapi masalah tersebut. Pelanggan ini memberitahu keluarga, teman, dan kenalan mereka tentang layanan yang buruk
dan menciptakan situasi yang sulit karena kekuatan kritik negatif dari mulut ke mulut. Perusahaan perhotelan biasanya tidak tahu siapa yang menyebarkan gosip negatif dan tidak mampu merespon. Strategi pemulihan layanan. Mengingat kegagalan layanan yang tak terhindarkan, semua perusahaan perhotelan harus memiliki strategi pemulihan layanan. Perusahaan yang lebih profesional sangat menyadari pentingnya penanganan keluhan pelanggan secara efektif dan memiliki prosedur yang termasuk dalam program pelatihan karyawan. Strategi pemulihan layanan meliputi berikut ini. 1. Strategi tanpa cacat, yaitu konsep zero defect dipinjam dari manufaktur yang terkait dengan total quality management atau TQM. Prinsip kuncinya adalah merancang setiap masalah potensial sebelum itu bisa terjadi. Karakteristik khusus dari layanan membuat penerapan strategi tanpa cacat sulit diterapkan untuk perusahaan perhotelan. Tetapi, ide TQM adalah menciptakan budaya layanan di dalam perusahaan untuk melakukannya dengan benar pertama kali. Dengan bekerja untuk mengurangi kegagalan layanan operasional, mungkin dengan perusahaan dapat mengurangi timbulnya keluhan pelanggan. Mendorong keluhan. Jika perusahaan dapat meningkatkan layanan pelanggan dengan belajar secara efektif dari keluhan, maka mendorong pelanggan untuk mengeluh dapat meningkatkan penjualan dan kualitas layanan. Banyak perusahaan perhotelan menyediakan kartu komentar pelanggan dan kuesioner untuk mendorong umpan balik pelanggan. Ini membantu pelanggan yang ingin memberi komentar. Sayangnya, sebagian besar perusahaan tidak menanggapi komentar kritis dari umpan balik pelanggan dan kehilangan kesempatan untuk menciptakan dialog positif dengan pelanggan yang tidak senang. Perusahaan yang responsif menulis dan berterima kasih kepada pelanggan atas pengamatan mereka dan menanggapi komentar dengan tepat. Tanggapan seperti itu dapat mengubah pelanggan yang kritis menjadi pelanggan yang berpotensi setia. 3. Perlakuan pelanggan dengan adil. Pelanggan memiliki rasa keadilan. Setelah keluhan mereka, pelanggan mencari 3 jenis keadilan dari perusahaan. Pajak dan Brown tahun 1998. Keadilan hasil mengacu pada hasil nyata yang diharapkan pelanggan untuk diterima setelah keluhan. Kewajaran prosedural mengacu kepada kebijakan dan prosedur perusahaan dalam menangani pengaduan. Keadilan interaksional mengacu pada pelanggan yang mengharapkan karyawan dan manajemen untuk memperlakukan mereka dengan sopan dan jujur. Belajar dari keluhan pelanggan. Analisis pola keluhan pelanggan memberikan petunjuk penting tentang sumber kegagalan layanan. Jika pelanggan secara konsisten mengeluh tentang masalah tertentu, maka manajemen dapat mengembangkan solusi untuk masalah tersebut, mengurangi keluhan pelanggan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan menggunakan data keluhan pelanggan, proses pelayanan dan penawaran pemasaran dapat lebih ditingkatkan. 1. Paradok pemulihan. Telah terbukti bahwa pelanggan yang mengalami kegagalan layanan mengeluh dan kemudian sangat puas dengan tanggapan dari perusahaan dapat menjadi lebih loyal daripada pelanggan yang telah menikmati layanan yang baik dan tidak memiliki alasan untuk mengeluh. Paradok pemulihan menunjukkan bahwa strategi pemulihan layanan yang efektif dapat menebus situasi yang berpotensi bencana dan mengubah pelanggan dengan keluhan menjadi pelanggan setia. Pemulihan layanan yang sangat baik menunjukkan 2 dimensi kualitas layanan, empati, dan daya tanggap yang kurang terlihat ketika layanan disampaikan pertama kali dengan benar. 2. Pengeluh profesional. Perusahaan perhotelan menyadari bahwa beberapa pelanggan juga mengeluh tentang layanan dengan harapan mendapat kompensasi. Perusahaan seperti Hampton Inns mencatat rincian pelanggan yang mengeluh dengan alasan yang meragukan dalam database CRS. Jika pelanggan ini ingin memesan lagi, mereka diinformasikan di waktu pemesanan bahwa setiap keluhan
mungkin tidak menerima kompensasi. Operator tour yang biasanya bersaing terkadang akan membagikan data pelanggan yang merupakan serial complainer. Selanjutnya, chapter 12 yaitu mengelola karyawan yang berhubungan dengan pelanggan. Pertemuan layanan. Karyawan yang berhubungan dengan pelanggan dihadapkan pada konflik antar pribadi dan antar organisasi saat bekerja untuk organisasi perhotelan. Konflik di tempat kerja dapat menjadi sumber dan gejala ketidakpuasan karyawan. Konflik berlebih yang terus-menerus menciptakan respon emosional yang kuat, termasuk tingkat stres yang tidak dapat diterima bagi karyawan. Memahami sumber konflik dapat membantu manajer untuk mengurangi stres di lingkungan kerja. Konflik dibagi menjadi 3, yaitu konflik pribadi atau peran. Karyawan harus melakukan peran di tempat kerja yang terkadang bertentangan dengan nilai dan sistem kepercayaan mereka sendiri. Dalam situasi ini, nilai-nilai karyawan ditantang oleh tempat kerja. Ini adalah konflik pribadi yang harus diselesaikan oleh masing-masing karyawan, atau mereka mungkin harus memilih keluar dari perusahaan. Konflik organisasi atau pelanggan. Organisasi memiliki kebijakan, prosedur, dan prosedur yang mengatur batas-batas perilaku karyawan. Banyak dari aturan ini dirancang untuk memenuhi janji mereka dan membantu karyawan yang berhubungan dengan pelanggan. Kadang-kadang pelanggan akan membuat permintaan yang tampaknya wajar dari karyawan yang berhubungan dengan pelanggan, tetapi sayangnya melanggar aturan dari suatu perusahaan. Konflik antar pelanggan. Beberapa situasi yang paling sulit bagi karyawan kontak pelanggan muncul dari perselisihan di antara pelanggan. Di sebagian besar layanan perhotelan, pelanggan berhubungan satu sama lain dalam berbagai cara yang berbeda, yang terkadang dapat menyebabkan masalah. Mengembangkan budaya berorientasi layanan. 1. Manajer umum sebagai panutan. Unit yang berbeda dalam merek perhotelan yang sama dapat memiliki budaya dan iklim yang berbeda. Sementara karakteristik manajer umum perhotelan yang sukses akan bervariasi. Kepribadian, perilaku, dan tindakan manajer umum mengirimkan sinyal yang kuat kepada karyawan dan membantu membentuk budaya dan iklim unit. Semangat dan motivasi karyawan merupakan cerminan dari manajer umum. Karyawan menanggapi kepemimpinan yang diberikan dan mengikuti contoh serta arahan yang ditetapkan oleh manajer umum. Mitos layanan pahlawan dan penjahat. Perusahaan perhotelan yang bercita-cita untuk memberikan layanan yang sangat baik seringkali menggunakan contoh tindakan karyawan yang berhubungan dengan pelanggan yang luar biasa dalam iklan mereka. Dengan mempublikasikan acara-acara ini, perusahaan secara eksplisit menginformasikan kepada pelanggan dan karyawan tentang harapan layanan yang ingin diberikan perusahaan. Selanjutnya, sistem pendukung. Karyawan yang berhubungan dengan pelanggan bergantung pada sistem pendukung, baik manusia maupun teknologi, untuk membantu mereka memberikan layanan yang berkualitas dalam perhotelan. Secara tradisional, ada ketegangan dan konflik antar karyawan, front of house dan back of house karyawan, terutama antara restoran dan dapur. Jika organisasi ingin memupuk budaya layanan di seluruh perusahaan, maka karyawan back of house harus menganggap karyawan front of house sebagai pelanggan internal. Pemasaran internal. Penggerak utama pemasaran internal adalah pengakuan pasar tenaga kerja yang kompetitif untuk karyawan perhotelan oleh perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan bakat terbaik yang tersedia. Karena keberhasilan
penawaran perhotelan tergantung pada kualitas layanan yang bergantung pada karyawan. Perusahaan perhotelan perlu menarik, melatih, memotivasi, dan mempertahankan karyawan yang paling tepat untuk konsep produk mereka. Pemasaran internal melibatkan pemasaran organisasi kepada karyawan saat ini dan calon karyawan dengan cara yang sama seperti organisasi memasarkan penawarannya kepada pelanggan eksternal. Pengerahan atau rekrutmen. Persepsi masyarakat tentang bekerja di perhotelan bervariasi sesuai dengan pentingnya pariwisata bagi perekonomian. Dalam masyarakat di mana pariwisata adalah industri utama seperti Karibia, atau di mana pariwisata berkembang pesat seperti di Cina, karir di bidang perhotelan dianggap menguntungkan. Citra dan reputasi perusahaan sebagai pemberi kerja adalah kunci untuk menarik karyawan yang sesuai. Memang strategi rekrutmen yang paling menarik adalah bertujuan untuk menjadi perusahaan pilihan di wilayah tersebut. Kecenderungan layanan atau service inclination. Kualitas penting yang dicari pengusaha pada karyawan adalah sikap pelayanan yang benar. Beberapa orang tampaknya memiliki bakat alami untuk melayani. Mereka secara spontan menanggapi pelanggan dan rekan kerja dan memiliki watak ceria. Karakteristik ini dengan kepribadian individu, keterampilan komunikasi interpersonal, dan inisiatif. Kompetensi layanan atau service competencies. Karyawan perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk dapat melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Keterampilan dan pengetahuan dalam industri jasa disebut kompetensi jasa. Secara historis, sebagian besar manajer perhotelan memiliki pendidikan yang terbatas dan kompetensi layanan yang dipelajari saat bekerja di industri. Pelatihan atau training. Setiap perusahaan perhotelan memiliki budaya layanan, sistem operasi, dan standar layanan sendiri. Karyawan baru yang berhubungan dengan pelanggan memerlukan pelatihan induksi untuk menjadi akrab dengan produk atau pelatihan pengetahuan produk dan filosofi layanan pelanggan, dan untuk bertemu rekan kerja yang bekerja dalam tim yang sama. Pemberdayaan atau empowerment. Karyawan yang berhubungan dengan pelanggan bekerja dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepada mereka oleh perusahaan mereka. Pendekatan alternatif adalah memberdayakan karyawan untuk mengambil tanggung jawab untuk memastikan pelanggan puas dengan pertemuan layanan. Tanggung jawab ini perlu disesuaikan dengan wewenang yang didelegasikan dan didukung oleh sumber daya yang sesuai seperti teknologi, pelatihan, dan anggaran. Konsep bahwa setiap karyawan yang berhubungan dengan pelanggan akan mengambil alih jika pelanggan memiliki masalah dan benar-benar menanggapi kebutuhan dan keinginan pelanggan adalah menarik. Pelanggan menginginkan solusi yang cepat, terutama saat mengeluh dan kesal karena harus mengulangi keluhannya pada beberapa karyawan yang berbeda. Namun karyawan kontak tidak serta-merta mau bertanggung jawab atas kepuasan pelanggan karena karyawan mungkin tidak diberikan wewenang yang tulus oleh perusahaan untuk menyelesaikan masalah. Perusahaan perhotelan secara tradisional adalah organisasi birokrasi dan hierarki di mana manajer penengah mungkin tidak menyukai karyawan yang berhubungan dengan pelanggan dengan asumsi otoritas mereka. Karyawan mungkin tidak menerima pelatihan dan sumber daya yang sesuai untuk membuat keputusan yang benar. Karyawan mungkin merasa bahwa mereka tidak dibayar cukup untuk mengambil tanggung jawab ini. Beberapa karyawan mungkin tidak menyukai gagasan mengambil tanggung jawab sama sekali dan lebih suka mengikuti perintah manajer.
Sistem penghargaan atau reward system, yaitu sistem penghargaan bagi karyawan mencakup manfaat berwujud dan tidak berwujud. Manfaat nyata adalah gaji, bonus, tips, makanan yang disediakan secara gratis, dan diskon akomodasi untuk karyawan yang tinggal di dalam. Persepsi keadilan dari distribusi tip dalam bisnis perhotelan bisa menjadi topik kontroversial. Banyak manfaat tidak berwujud dari bekerja di lingkungan perhotelan mengimbangi jam antisosial dan upah yang lebih rendah. Manfaat tidak berwujud dalam mencakup kegembiraan, kesenangan, dan kerja tim yang dinikmati oleh banyak karyawan perhotelan. Selanjutnya, karyawan emosional atau emotional labor, yaitu karyawan yang berhubungan dengan pelanggan, bekerja berjam-jam setiap saat, siang dan malam, terus-menerus berurusan dengan pelanggan. Bekerja dengan orang lain bisa melelahkan syarat emosional, terutama jika ada kekurangan staf atau jika pelanggan mengeluh. Sementara bekerja di perhotelan bisa sangat menyenangkan, itu juga bisa sangat menegangkan. Namun perusahaan mengharapkan karyawan kontak pelanggan untuk menekan perasaan mereka sendiri dan identitas mereka sendiri untuk memastikan bahwa pelanggan puas. Beberapa organisasi perhotelan bahkan memberikan isyarat dan skrip untuk membantu karyawan kontak pelanggan mengucapkan kata-kata yang tepat kepada pelanggan. Secara khusus, pemberdayaan berarti bahwa karyawan yang berhubungan dengan pelanggan diharapkan untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab yang dapat menyebabkan lebih banyak stres. Istilah kerja emosional telah digunakan untuk menggambarkan karakteristik emosional ini dari pekerjaan di industri jasa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.